mahasiswa dari International Women University, Fakultas Vokasi, Prodi Akuntansi Perpajakan semester 3. Saya Murni Yulianti dengan NIM 21-3020 akan membahas mengenai perempuan dan media, yang dimana sumber pembahasan ini saya peroleh dari buku yang berjudul Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh Yayasan Mampu Bakti pada tahun 2020. Jika pada media konvensional, kekerasan di media hanya dilakukan oleh jurnalis, maka di media daring, setiap orang yang terhubung di dunia maya dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, sebenarnya apa sih hubungan antara media dengan perempuan? Nah, jadi hubungan antara media dengan perempuan itu sangatlah kompleks sekaligus penting. Karena di satu sisi, media memiliki kekuatan untuk memberdayakan perempuan, kemudian mengangkat isu-isu perempuan ke permukaan, dan memperjuangkan hak-hak yang seringkali diabaikan. Melalui apa? Melalui representasi yang positif dan pemberitaan yang adil, maka media bisa menjadi katalisator perubahan sosial yang mendukung kesetaraan gender. Namun di sisi lain, media juga menjadi cermin dari stereotip yang membatasi representasi perempuan dalam media seperti dalam film, iklan, berita, ataupun konten digital lainnya itu masih kerap bias dan memperkuat peran tradisional yang tidak setara. Selain itu, perempuan yang bekerja di bidang industri juga menghadapi beberapa tantangan, seperti halnya kurangnya dalam representasi dalam posisi kepemimpinan dan kesenjangan upah. Nah, teman-teman, di sini penting bagi kita semua untuk dapat mendorong media supaya lebih adil, inklusif, dan mendukung pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, media tidak hanya menjadi pengamat saja, namun media juga dapat menjadi agen perubahan untuk menuju masyarakat yang lebih setara. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini mari kita lihat bagaimana representasi media terhadap perempuan dan dampaknya terhadap masyarakat. Saat ini kita masih sering melihat media yang memperkuat peran tradisional perempuan, seperti halnya menggambarkan perempuan hanya sebagai seorang ibu atau istri saja, tanpa memberikan ruang yang cukup kepada perempuan untuk dapat menunjukkan dirinya bahwa perempuan pun dapat menjadi seorang pemimpin. Selain itu, fokus media yang berlebihan terhadap penampilan fisik saja dibandingkan dengan prestasi itu juga sangat mengerdilkan potensi perempuan. Saat ini kita masih melihat eksploitasi kekerasan terhadap perempuan yang diberikan secara sensasional tanpa adanya rasa empati terhadap korban. Selain itu, perempuan juga terlalu sering dijadikan sebagai objek seksual, sementara isu-isu penting seperti hak, kesetaraan gender, dan keadilan sosial itu seringkali diabaikan, bahkan dihilangkan dari narasi media. Lebih parahnya lagi, media yang melihat masalah perempuan itu hanya sebagai tantangan individu saja, tanpa melihat bagaimana konteks sistemik yang melatar belakanginya memperlihatkan dominasi sudut pandang patriarkis yang mengabaikan kebutuhan struktural. Nah, di sini teman-teman, kita tidak bisa hanya melihat tantangan ini tanpa berbicara mengenai solusinya. Kita perlu mendorong adanya perubahan terhadap industri media. Caranya adalah, pertama, media harus memperbanyak posisi perempuan dalam pengambilan keputusan, supaya narasi yang dibangun juga lebih beragam dan inklusif. Yang kedua, media juga harus lebih berfokus pada isu-isu struktural dibandingkan dengan representasi permukaan saja. Dan yang ketiga, media perlu menciptakan pedoman etis pemberitaan yang menghindari stereotip, objektifikasi, dan sensasionalisme. Teman-teman, media adalah cermin masyarakat. Untuk itu, ketika kita berhasil mendorong media untuk lebih inklusif, adil, dan mendukung pemberdayaan perempuan, maka kita telah berhasil menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.